Halo Leo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu bersiaplah. Semua ini akan menghampirimu. Jadi fokus, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah jenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana ya. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa ke bolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya ya, dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini di kartu pertamanya ya. Di sini sudah ada King of Pentacles ya. Untuk di kartu pertama, kamu memiliki power yang kuat. Jadi di saat kamu ingin berjuang, kamu ingin berusaha, seperti diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan segala sesuatu hal yang luar biasanya di sini. Dan kamu jangan pernah ragu, ya kan? Ragu dalam kamu melangkah, ya kan? Ragu kamu dalam melakukan upaya, usaha, kerja keras, ya. Dan aku seperti melihat akan ada banyak peluang-peluang yang baik, akan ada banyak energi-energi yang positif yang akan kamu bersamai dan akan kamu dapatkan. Jadi kamu harus percaya diri. Percuma kan kalau kamu memiliki power yang kuat tetapi kamu tidak memiliki kepercayaan diri yang besar. Jadi kamu harus percaya diri di sini. Percaya diri adalah kunci utama bagi banyak hal. Ya, salah satunya untuk kesuksesan. Oleh karena itu jangan pernah merasa minder atau rendah diri. Karena kesuksesan bisa digapai dengan rasa percaya diri. Percaya diri bisa mendapatkan hal yang dicita-citakan loh. Angan-angan, harapan, sesuatu hal yang luar biasa bisa akan kamu dapat di sini. Dan kamu jangan hanya diam di tempat. Ya, kamu harus melakukan segala upayanya, segala usahanya. Dalam hidup jangan selalu menunggu hal-hal baik datang. Jika bantuan, kesuksesan atau hal besar lainnya belum datang juga, ya maka kejarlah, berusahalah untuk mendapatkan semua itu. Karena jika hanya diam, hal-hal besar tidak akan datang dengan sendirinya. Hal-hal besar itu harus kita jemput, ya kan? Harus kita usahakan, harus kita upayakan. Bukan kita berdiam diri saja tanpa melakukan apapun. Itu nggak akan bisa. Itu nggak akan mampu membawa perubahan-perubahan yang begitu luar biasanya. Dan kita lihat untuk di kartu keduanya ada Six of Pentacles ya, dimana untuk di kartu kedua ini aku seperti lebih melihatnya ini menggambarkan sesuatu hal di masa lalu ya. Seberat atau sesulit apapun masa lalu kamu akan keluar dengan versi terbaiknya kamu ya. Kamu akan seperti ya mendapatkan dampak luar biasa, kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang besar dalam hidupnya kamu. Lakukan semuanya dengan segenap hati. Jika kamu memang benar-benar ingin melupakan masa lalu kamu, ya kamu harus niatkan di dalam diri kamu bahwa kamu ingin melupakan apapun itu, kenangan baik, kenangan buruknya. Ya, yang harus kamu ambil di sini pembelajaran dari hubungan yang dulunya pernah kamu bersamai. Ya kan, jika kamu tidak ingin terbelenggu dalam masa lalu yang kelam, ya kamu harus lepas, terbebas, mengikhlaskan. Walaupun berat, walaupun sulit, nggak bisa, tetapi kamu harus bersabar untuk mengikhlaskan dan melepaskan segala sesuatu halnya. Ya, dan aku melihat di sini jangan pernah ragu di saat kamu ingin melupakan atau melepaskan apapun itu. Ya, tetaplah melangkah karena keraguan itulah yang membuat kamu semakin dihantui oleh ketakutan, sehingga hal tersebut mematahkan harapan-harapan yang kamu miliki dan akhirnya tak ada satupun harapan tersebut yang kamu capai. Oleh karena itu, hilangkan kata ragu dalam hidupnya kamu. Hilangkan keraguan-keraguan itu di dalam dirinya kamu. Kamu gak boleh minder ya dengan apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Jangan pernah minder atau kecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang kamu sekarang ya. Masa depan tidak melihat latar belakang kamu. Jadilah pribadi yang lebih baik. Terus ingin belajar. Apapun cita-cita yang kamu impikan pasti bisa tercapai. Bisa kamu renggut, bisa kamu bersamai, dan bisa kamu dapatkan. Dan kamu akan
terlupa, kamu akan terbebas dari masa lalu kamu karena kamu sudah belajar betul ya kan bahwa masa lalu bisa kita lepaskan. Ya, tidak ada masa lalu yang nggak bisa kita lepaskan di sini. Dan kita lihat untuk di kartu ketiganya. Untuk di kartu keempat ini aku lebih melihatnya kamu nggak boleh pasrah begitu saja. Kamu nggak boleh diam diri. Kamu harus bangkit, kamu harus berjuang kembali, kamu harus berusaha, berupaya menciptakan sesuatu hal yang beda dalam hidupnya kamu. Kamu harus fokus dengan pemikiran kamu. Kamu kan udah terlepas dari masa lalu kamu. Jadi apalagi yang kamu rasakan? Jadi apalagi yang membuat kamu terbelenggu? Apalagi yang membuat kamu terbebani di sini? Coba kamu lebih fokus, ya kan? Gunakan kata-kata hal yang baik dalam kehidupan kamu. Berpikirlah sesuatu yang positif, jangan selalu berpikiran hal-hal yang negatif, ya kan? Coba kamu di sini lakukan sesuatu hal yang lebih cemerlang. Jangan lakukan sesuatu hal yang jelas-jelas merugikan diri kamu. Jika kamu berpasrah diri tidak melakukan apapun, ya ini akan merugikan diri kamu. Ini akan membuat kamu semakin terbelenggu, membuat kamu semakin tidak berdaya, ya kan? Dan kita coba lihat untuk di kartu keempatnya ada Two of Cups, dimana untuk di kartu keempat ini kamu akan saling menukar janji, ya kan? Kamu akan benar-benar memahami cinta yang tersambut di sini, ya kan? Kamu benar-benar seperti ngerasa kamu sudah dipertemukan dengan seseorang yang bisa menyempurnakan hidup kamu, menyempurnakan kebahagiaan kamu. Kamu memang harus bersiap. Semua ini akan menghampiri kamu. Seseorang yang benar-benar akan menunjukkan ketulusannya, keseriusannya terhadap hidupnya kamu. Ya, karena hidup itu memang ada di tangan kamu, bukan di tangan orang lain. Jika kamu merasa dia adalah orang yang tepat, ya jangan takut untuk melakukan suatu pendekatan. Ya, di dalam hidup hanya diri kamulah yang dapat mengubah dalam hidup kamu, bukan pasangan, keluarga, atau teman. Semuanya itu berada di tangan kamu sendiri. Oleh karena itu jangan pernah berharap ada seseorang yang dapat mengubah nasib kamu, karena jawabannya ada di dalam diri kamu sendiri. Ya kan, kamu akan merasakan sesuatu yang penuh guncangan-guncangan, yang debaran-debaran yang luar biasa. Di saat kamu di sini mungkin sama dia sudah saling menukar janji, ya kan, janji untuk tidak saling menyakiti, janji untuk tidak saling memberikan luka, duka yang begitu mendalam. Ya, dan di kartu berikutnya ada kartu The Hermit, dimana untuk di kartu ini ya percayalah terhadap diri kamu sendiri. Jika kamu percaya terhadap diri kamu sendiri, kamu akan dituntun untuk sesuatu hal yang baru, hal yang luar biasa. Jadi kamu harus bersiap. Semua ini memang akan menghampiri kamu. Semua hal-hal yang besar akan hadir dan datang di dalam kehidupannya kamu di sini, ya kan? Dan kamu harus menjadi diri kamu sendiri, ya kan? Kembalikan ke dalam diri kamu, ya, segala hal-hal yang luar biasanya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini ada di dalam pikiran kamu. Ya, oke, kita coba lihat untuk di kartu Oracle Cards-nya. Kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan ya dari setiap langkah, dari setiap tindakannya. Dan kita coba lihat untuk di kartu pertama sudah ada Notes for You. Di kartu keduanya sudah ada Never Ending Story. Di kartu ketiganya sudah ada Here and Now. Dan di kartu keempatnya sudah ada Come to the Edge. Kita akan coba lihat apa yang terbaca dari keempat kartu Oracle Cards ini. Oke, di kartu pertamanya di sini aku melihat ada sesuatu hal yang bukan untuk kamu. Ya kan, kita tidak boleh memaksakan suatu kehendak. Jika memang itu bukan untuk kamu, bukan tercipta buat kamu, ya jangan terlalu dipaksakan. Berarti ada cara lain, berarti ada hal lain yang akan Tuhan hadirkan, Tuhan datangkan dalam kehidupan kamu sebagai pelengkap dalam hidupnya kamu. Ya, jangan kecewa, jangan kecil hati, karena setiap orang memiliki hasil yang berbeda-beda, memiliki pencapaian yang berupa-rupa di sini. Jadi bersiaplah, semua ini memang akan menghampiri kamu. Hal-hal yang penuh dengan keberkahan, hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Jika kamu banyak menebarkan kebaikan, maka kebaikan itu akan datang dengan sendiri dalam hidupnya kamu. Kamu tidak akan kesulitan untuk mendapatkan keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Ya, dan di sini juga aku melihatnya, ya, jangan pernah selalu dan terus ngebahas apa yang sudah terjadi di masa lalu kamu.
Terutama di saat kamu ngejalani pendekatan dengan seseorang, berhentilah menceritakan sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Masa lalu harus berakhir gitu loh. Ya udah berakhir, ya udah gitu. Kamu harus menyongsong masa depan kamu, ya kan? Yang harus diceritakan adalah bagaimana hubungan kita ke depannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kembangkan, ya kan? Jangan pernah berpikir bahwa kamu harus melakukan hal-hal yang sudah pernah berkaitan di masa lalu, tetapi yang harus kamu lakukan hal-hal yang akan membawa kebaikan untuk kehidupan kamu di masa depan, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu keempatnya. Di sini dan sekarang ya, kamu memang terfokus dengan apa yang akan menjadi langkah kamu dalam mencapai pencapaian terbesar. Dan kali ini memang di sini kamu benar-benar sangat berupaya, berusaha. Ya, di sini kamu jangan pernah lagi melakukan hal-hal yang buruk. Tetap terfokus dengan hal-hal baik. Aku yakin hal-hal baik itu akan membawa sebuah keberkahan yang besar. Aku rasa di sini kehidupan kamu tidak akan lagi terbelenggu dengan sesuatu hal yang mungkin membebani kamu. Ya, tunjukkanlah kalau kamu memang mampu membawa hal-hal perubahan itu. Tunjukkan kepada mereka yang mungkin selama ini terlalu ikut campur dalam hidupnya kamu bahwa kamu tidak seburuk apa yang mereka katakan. Ya kan, seburuk apa yang mereka bicarakan tentang dirinya kamu. Dan untuk di kartu terakhirnya ada Come to the Edge, dimana untuk di kartu terakhir ini aku melihat seperti ya akan ada yang datang, akan ada yang pergi dalam kehidupan kamu. Tetapi yang akan datang ini sepertinya energi begitu besar ya. Yang akan hadir, yang akan membersamai kamu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang tidak akan pernah kamu bayangkan sebelumnya. Jadi bersiap, semua ini akan menghampiri kamu, entah itu hal baik, entah itu hal buruk. Yang jelas di sini ya, berpikirlah secara bijak dalam menyikapi segala sesuatu hal yang luar biasanya. Oke, aku rasa demikian untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye bye.